Syahidallahu annahu la ilaha illallah wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Yani yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bersaksi bagi dirinya sendiri, bagi diri Allah Subhanahu wa taala dari segi zat dan sifatnya, bahwasanya dialah Allah yang Maha Esa. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala bersaksi untuk para malaikat, yang mana para malaikat adalah makhluk-makhluk yang dekat dengan Allah. Kemudian yang ketiga, annahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, yaitu para alim ulama yang menegakkan ilmunya. Sehingga apabila ulama menjadi orang yang berpengaruh bagi masyarakat, ulama ini menjadi panutan masyarakat sehingga ilmunya bermanfaat, maka derajat ini akan menjadi derajat yang ketiga setelah malaikat. Yarfa'il ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Ayat pertama menjelaskan tentang bagaimana derajat Allah, kemudian malaikat, kemudian para alim ulama, dan mudah-mudahan kita pun termasuk para pencari ilmu. Kemudian dalam ayat yang kedua menjelaskan tentang bahwasanya derajat orang yang berilmu ini, derajatnya ini lebih tinggi daripada derajat orang yang tidak mempunyai ilmu. Yarfa'il ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu daripada orang-orang yang tidak mempunyai ilmu dan iman. Maka Raisul Mufassirin, siapa itu? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Ibnu Ammi Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya lil ulama darajat, bagi ulama ini memiliki derajat di antara derajat ulama dengan derajat orang biasa ini 700 derajat. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu melanjutkan hadisnya, wa baina darajataini, dan di antara dua derajat itu jaraknya 500 amin, 500 tahun perjalanan. Ini dua ayat Al-Quran mengenai tentang fadilah ilmu, tentang fadilah seorang ulama, tentang fadilah mencari ilmu. Yang pertama itu ayat Al-Quran tentang syahidallahu annahu la ilaha illallah wal malaikatu ulul ilmi qa'iman bil qist. Kemudian yang kedua ayat Al-Quran tadi tentang yarfa'il ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Kemudian banyak sekali hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang menuntut ilmu, mencari ilmu. Maka kita sunnah atau bagus menghadirkan sebelum kita belajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang menuntut ilmu, bahwasanya derajat manusia dengan derajat para anbiya ini sangat dekat sekali. Qarabun nas ila darajatin nubuwati ahlul ilmi wal jihad. Sedekat-dekatnya manusia kepada tingkat kenabian yaitu ada dua, ahlul ilmi wa ahlul jihad, orang yang belajar ilmu dan orang yang berjihad. Kenapa demikian? Amma ahlul ilmi fadallun nas ala ma ja'at bihi rasul. Adanya ahlul ilmu, dia mengajarkan kepada manusia atas apa yang telah bawa oleh Rasul tentang syariat. Kita bisa sedikit ilmu tentang mustalah hadis, ajarkan kepada orang lain. Kemudian kita bisa belajar tentang adab makan, adab minum, ajarkan kepada diri kita sendiri, ajarkan kepada orang-orang sekitar kita, adik kita, keluarga kita, ibu bapak kita. Maka ini derajatnya akan dekat dengan derajat para nabi.